Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bimbing dan serta kami ya Tuhan dalam firman dan kebenaran-Mu, agar kami belajar untuk mendalami, untuk kami belajar untuk melakukan akan firman-Mu. Sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah bacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ada sebuah peribahasa yang berbunyi, buruk muka cermin dibelah, yang artinya mengatakan tidak mau mengakui kesalahan atau kelemahan sendiri. Bahkan dan lebih, orang sering menyalahkan orang lain meskipun sebenarnya dia sendiri yang salah. Adalah terkadang kecenderungan kita manusia secepat kilat dengan bahasa, baik melalui kata-kata atau tulisan di media, Facebook, WhatsApp, atau yang lainnya. Justru terkadang kita menghujani dengan berbagai percikan-percikan yang pedas, bahkan menyudutkan. Apalagi informasi yang terkait tentang pandemi COVID-19, terkadang kita langsung memvonis ODP, bahkan juga PDP. Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, bukankah kita harus memeriksa diri kita sendiri lebih dulu? Kita harus dan lebih mengintrospeksi perbuatan kita sendiri, baru bisa menilai dan lebih keadaan orang lain. Terkadang orang tidak menyadari akan kesalahannya sendiri. Biasanya selalu mau dan mencela kesalahan orang lain. Sungguh menggelingkan Bapak Ibu dan Saudara, bahkan lucu ketika begitu cepat orang melihat kesalahan orang lain walaupun kecil, tapi tidak menyadari kesalahan yang begitu besar pada dirinya. Sebagaimana menutup dengan menggunakan balok di matanya. Saudara, ada sisi lain. Terkadang yang positif dilakukan masih saja dipandang dengan penilaian yang negatif, apalagi kalau itu benar-benar salah. Tentu pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar tahu, ataukah kita benar-benar mengetahui duduk persoalannya tanpa mau menggali lebih dulu untuk mencari titik kebenarannya? Baik kalau itu benar, tapi bagaimana bila itu tidak benar?
Apakah kita seolah-olah pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu atas bahasa melalui kata atau tulisan kita? Pernahkah terpikirkan oleh kita sendiri bagaimana perasaan orang tersebut bila mana ia mengetahui tentang apa yang kita katakan dengan percikan-percikan kata-kata yang begitu pedas? Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, apakah identitas atau jati diri kita sebagai orang Kristen akan kita lunturkan atau akan kita pudarkan dengan sikap arogansi kita untuk menuding dan menghakimi akan orang lain? Lantas di manakah letak kasih kita kepada mereka? Atau apakah takaran atau ukuran yang kita pakai untuk mereka? Sebagaimana dalam Lukas 6 ayat 38 menyatakan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar. Tentu gambaran ini memberikan sebuah kisah, Bapak Ibu Saudara, yang mau menyatakan bagaimana sesuatu yang harus ditempatkan pada yang baik, hingga diharapkan untuk ia tidak tumpah atau keluar. Sebagaimana jika kita mengisi dengan kata-kata atau mengisi dengan bahasa-bahasa, hendaknya jangan sampai tumpah dengan cara menuding atau bahkan sampai menghakimi orang lain. Oleh karenanya, baiklah kita mempergunakan takaran-takaran yang benar dengan cara menolong, menguatkan, memberikan semangat, bahkan kita doakan mereka. Lebih lagi jika kita memiliki roh yang suka memberi, bahkan lebih memiliki roh yang suka mengampuni, baiklah kita boleh mengampuni agar kita pun diampuni. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, jika kita mau mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita, maka Allah pun akan mengampuni kesalahan kita terhadapnya. Dia pasti akan memperhatikan setiap kita orang yang mau dan berbudi luhur merancangkan hal-hal yang luhur dalam kehidupan kita. Sederhana kata, dalam sabda Abdi juga mau menyatakan bagi kita ada kasih yang sejati yang diajarkan dan dipraktekkan Tuhan Yesus sebagai pedoman dalam hidup kita. Kasih Bapak Ibu dan Saudara menjadi sebuah patokan atau menjadi sebuah tolok ukur dalam kehidupan kekristenan kita, yang di dalamnya kita mau mengatakan ada kasih Tuhan, kita mau mengatakan ada kasih terhadap sesama. Bahkan pertanyaan lebih yang terkadang kita gumuli, apakah kita tidak boleh menilai segala sesuatu tentang sesama kita? Atau terkadang kita harus berkata, haruskah kita boleh menasihati saudara kita? Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ada batasannya. Apabila mereka salah, baiklah kita tegur. Tentu teguran itu memberikan sebuah perjumpaan empat mata, atau lain dikata kita menjaga dalam relasi bersama dengan orang lain. Maka untuk menilai segala sesuatu, menasihati, membimbing, atau menegur, bahkan membangun seseorang, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memeriksa dulu akan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian kita boleh menilai seseorang berdasarkan nilai-nilai firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, segala sesuatu yang kita lakukan untuk sesama kita harus kita lakukan dengan sikap rendah hati dan dengan segala ketulusan kasih kita. Kita sadari dan kita sadar benar bahwa kita adalah manusia yang berdosa, sehingga sebenarnya kita tidak layak. Namun Tuhan menyatakan bagaimana Ia menjadi hakim bagi kita, menjadi pembela bagi saudara dan saya, dengan pengorbanannya di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa yang akan kita ingat rayakan melalui ibadah Jumat Agung, atau dikala kita akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, memasuki atau menjalani masa Minggu Prapaskah pertama
atau minggu terakhir masa Prapaskah ini, kita boleh menghayati kasih-Nya yang besar bagi kita. Bahkan juga dan terlebih dalam kehidupan saudara dan saya. Ajakannya adalah jangan kita menjudge atau menghakimi dengan penilaian-penilaian orang, dengan penilaian kita yang negatif lebih dulu. Ingatlah dan sadarilah bahwa sehebat apapun kita, namun terkadang kita tidak akan pernah tahu bagaimana sesungguhnya kehidupan orang lain itu. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, apa yang menjadi persoalan hidup mereka. Kita terlebih terkadang sebagai seorang penonton lebih mudah untuk mengatakan, lebih mudah untuk menilai, sebagaimana kita lebih mudah untuk menghakimi atau menuding orang lain. Mari kita belajar apa yang dinyatakan oleh Yesus. Yesus sering dituding, Yesus bahkan sering dipersalahkan. Namun apa respon baliknya? Ia tidak pernah menuding balik, ia tidak pernah menghakimi balik, tapi justru ia memberikan sebuah harapan besar. Saudara ingat dalam kisah bagaimana ia mengampuni tentang seorang perempuan yang berbuat zina. Apa yang dia katakan? Yang diawali oleh para orang-orang Farisi. Ia tidak lain lagi menghujani ia dengan bebatuan. Apa yang Yesus katakan? Jika di antara kamu ada yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu itu. Tapi tidak ada seorang pun yang berani melemparkan. Mereka hanya berani melempar batu dengan percikan-percikan kata-kata. Apa yang Yesus berikan kepada perempuan itu? Sebuah harapan besar. Dosamu sudah diampuni. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Mari kita belajar Bapak Ibu dan Saudara. Yesus tidak menjudge, tapi dia memberikan harapan besar bagi perempuan tersebut. Maka harapannya bagi kita ada hal yang dapat kita ulurkan tangan kita bagi mereka. Dan terlebih, mari kita membangun untuk berpikir positif terhadap segala sesuatu yang terjadi, dan jangan mudah untuk menghakimi atau menuding orang lain. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, apa yang Yesus nyatakan kembali bagi kita di tengah situasi pandemi COVID-19 yang bukan saja terjadi di bumi persada kita, tapi di seantero dunia. Tentu kita lebih bijak untuk tidak menuding, kita bisa lebih bijak untuk tidak menghakimi, tapi baiklah kita bisa menjadi jembatan bagi mereka, dengan mana kita boleh berdoa atas mereka, agar takaran yang kita pakai untuk orang lain, maka itu juga akan dipakai dalam kehidupan kita pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Saudara, ingatlah pesan Yesus sebagaimana firman Tuhan bagi kita. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena apa yang akan kita pakai, ukuran yang akan kita pakai, takaran yang akan kita pakai akan diukurkan kembali kepada kita. Oleh karenanya Bapak Ibu dan Saudara, mari kita jalani akan masa minggu-minggu Prapaskah pertama atau masa minggu Prapaskah yang terakhir, agar kita boleh mempersiapkan diri kita untuk tiba pada perjamuan kudus Tuhan. Untuk kita boleh membuka diri kita, mempersiapkan diri kita untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan Tuhan pada hari Jumat Agung yang akan kita nyatakan teristimewa ketika setiap kita pribadi bahkan keluarga menyatakannya dalam kehidupan keluarga lepas keluarga kita. Jadikanlah rumah kita menjadi gereja kecil kita.
Jadikanlah rumah kita menjadi gereja yang boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Agar apa yang kita nyatakan di tengah keluarga, kita boleh saling memberikan sikap untuk saling menghargai satu terhadap yang lain. Kiranya firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita menyikapinya secara bijak. Apapun yang kita nyatakan dan lakukan, lakukanlah itu dengan nilai yang baik dan belajarlah apa yang Yesus lakukan. Ia tidak pernah menuding, ia tidak pernah menghakimi. Justru yang ia lakukan adalah untuk membangun semangat, mengangkat mereka yang terpuruk, mengangkat mereka yang jatuh, dan terlebih memberikan jalan keluar dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Kiranya firman Tuhan ini akan selalu memberikan kekuatan bagi kita bersama, dan nyatakanlah apa yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai anak-anaknya. Berbuatlah apa yang kita tabur, maka itu juga yang akan kita tuai. Terpujilah Kristus, Tuhan dan sumber kehidupan kita. Amin.